Salam, kita berjumpa lagi di dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya firman-Mu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu dan berikanlah kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini diambil di dalam Mazmur pasal 18 ayat 1 sehingga ayat yang ketiga, di bawah tajuk lagu kemenangan Daud, dan tema kita pada hari ini Allah kubu pertahanan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya ingin membaca teks firman Tuhan ini di dalam Mazmur 18 ayat 1 hingga 3. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakin Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota betengkukku." Ayat yang ketiga, ayat terakhir, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita pada hari ini adalah kesinambungan daripada pembelajaran kita kemarin tentang berdoalah pasti Tuhan bertindak. Teks kita pada hari ini menyatakan bahwa Tuhan benar-benar bertindak untuk membebaskan Daud dari tangan-tangan musuh yang coba mencelakakan Daud. Musuh yang dimaksudkan di dalam teks ini merujuk kepada Raja Saul yang iri hati kepada Daud dan musuh-musuh Daud yang lain. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dengan penyakit iri hati, sebab penyakit iri hati mendatangkan penyakit untuk diri sendiri. Singkat cerita, mari kita masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini supaya kita lebih tahu bahwa Allah adalah kubu pertahanan yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Ayat 1 yang kita baca sebentar tadi, ini dilatar belakang oleh kisah Daud yang diburu oleh Raja Saul dan musuh-musuh Daud yang lain. Boleh rujuk 2 Samuel 22 ayat 1 hingga 51. Tetapi walaupun Daud diburu oleh Raja Saul dan musuh-musuh yang lain, Daud tetap tidak dapat ditaklukkan musuh, sebab Daud dibela Tuhan dan diselamatkan Tuhan dari tangan musuh. Sebab itu di dalam teks kita pada hari ini, Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan di ayat yang pertama, ayat 1b. Saya baca, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Dan Daud tidak hanya menyatakan kasihnya kepada Tuhan, tetapi Daud juga menyatakan keyakinannya bahwa Tuhanlah bukit batunya, kubu pertahanannya, penyelamatnya, gunung batunya, tempat perlindungnya,
perisai hidupnya, dan lain-lain. Boleh lihat ayat yang kedua, saya bacakan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota betengkukku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa apapun yang mengancam hidup kita, kalau kita di pihak yang benar dan kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan membela kita dan melepaskan kita dari serangan musuh. Sebenarnya Daud bukanlah siapa-siapa bila dibandingkan dengan Raja Saul. Daud hanyalah seorang tentara atau utusan Raja Saul, sementara Raja Saul seorang yang berpangkat dan berkuasa. Dan saya percaya bahwa Daud sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, sebab yang memburunya bukanlah orang biasa, tetapi orang yang berkuasa. Kita sendiri pun belum tentu berani melawan orang yang berkuasa atau berani melawan pemerintah. Tetapi persoalan di sini adalah mengapa Daud tidak dapat ditaklukkan di bawah kaki para musuhnya? Apakah Daud hebat dan sebagainya? Tidak juga. Daud bukanlah siapa-siapa di hadapan para musuh. Jawabannya cukup sederhana. Sebenarnya bukan Daud yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat, yang membuat para musuh takluk di bawah kaki Daud. Bagi kita orang percaya, Tuhanlah pembela kita dan kubu pertahanan kita yang tidak dapat dikalahkan. Walaupun kita seorang diri dan musuh di dunia ini beribu-ribu, kita tidak akan ditaklukkan sebab Tuhanlah satu-satunya kubu pertahanan yang tidak dapat dikalahkan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, jadi apabila kita berhadapan dengan musuh di dunia ini, jadikanlah Tuhan sebagai kubu pertahanan kita atau tempat kita berlindung, dan janganlah kita bergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi bergantunglah dengan kekuatan Tuhan. Maka percayalah Tuhan membela kita dan menjadi kubu pertahanan kita yang tidak dapat dikalahkan. Musuh kita pada masa kini bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi musuh kita adalah roh-roh gelapan. Jadi marilah kita sama-sama berperang melawan roh-roh gelapan melalui doa dan firman Tuhan, supaya kita tidak ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Dan jangan lupa, Tuhanlah kubu pertahanan kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sehingga ayat yang ke-12 saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Jadi sebagai orang percaya, kita perlu mempersiapkan diri dengan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan, doa, dan jadikanlah Tuhan sebagai kubu pertahanan kita. Karena dialah kubu pertahanan yang tidak dapat dikalahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.